Pemirsa, puluhan rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Tamalate, Kota Makassar ludes terbakar Rabu siang. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merembet dan menghanguskan seluruh bangunan rumah warga. Permukiman padat penduduk di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang terbakar. Api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan semi permanen lainnya milik warga. Sebanyak 22 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Sementara warga berusaha mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah mereka. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian, belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi barang-barang tak benda bisa cuma satu lembaran nih dalam badan Polisi mengerebek lokasi perjudian di permukiman padat penduduk di Jalan Perwira 1 Medan, Sumatera Utara. Di lokasi, polisi juga membekuk seorang pria yang diduga memakai narkoba. Polisi menggerebek sebuah lokasi judi di tengah permukiman penduduk di Jalan Perwira 1, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat menggerebek, tiba-tiba seorang pria keluar dari salah satu ruangan dan mencoba kabur. Pria tersebut diduga mengkonsumsi narkoba dengan ditemukannya sabu beserta alat hisapnya. Polisi harus bersusah payah membawa pria tersebut karena terus memberontak ketika dibawa. Sementara dari lokasi perjudian, polisi menangkap seorang kasir serta menyita 2 mesin judi, mesin chip, serta uang tunai. Kemudian untuk satu tersangka yang ada di sana, perannya adalah sebagai operator maupun kasir dalam permainan perjudian tersebut. Dalam penggerebekan tersebut juga ikut diamankan 2 mesin tembak ikan, 1 chip, kemudian uang tunai 300.000. Dari pengakuan tersangka yang kami amankan bahwa praktek perjudian tersebut sudah berjalan selama 3 bulan. Lokasi perjudian yang digerebek merupakan target operasi karena lokasi ini beroperasi di tengah permukiman padat penduduk. Sementara pria yang kedapatan mengkonsumsi sabu diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polisi menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel di Cibodas, Tangerang, Sabtu lalu. Tersangka merupakan kekasih korban yang tewas bersama orang tuanya. Usai melakukan gelar perkara dan mengumpulkan barang bukti, polisi akhirnya menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel yang menewaskan 3 orang. Tersangka berinisial MA diketahui merupakan kekasih anak pemilik ruko yang tewas bersama orang tuanya. Diduga tersangka sakit hati lantaran hubungannya tidak direstui oleh orang tua korban. Padahal tersangka sudah dalam kondisi hamil. Keterangan tersangka diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan polisi, diantaranya 2 alat tes kehamilan, 5 bungkus plastik berisi bensin, dan 1 unit mobil milik tersangka. Untuk motifnya sendiri sakit hati karena tidak direstui oleh orang tua pacarnya. Dari keterangan yang kami dapat bahwa si diduga tersangka itu sedang hamil. Tersangka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani tes kejiwaan. 77, mohon bantuan Baramako. Sebelumnya pada Sabtu lalu, satu keluarga terjebak dalam kebakaran ruko bengkel di Tangerang, Banten. Habis bakaran. 3 orang tewas, sementara 2 orang berhasil selamat, namun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria diduga terkait pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terkubur di bawah tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Pria ini ditangkap saat bersembunyi di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat.
Seorang pria berinisial MAR diamankan polisi atas dugaan pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di bawah tol Jatikarya, Bekasi. Terduga pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat dini hari tadi. Dalam penangkapan, polisi juga menemukan barang bukti telepon genggam milik korban yang dikubur di halaman rumah terduga pelaku. MAR kini dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut termasuk untuk menyelidiki motif pembunuhan. Ini pelaku 338 Jati Sampurna yang mayat wanita di pinggir tol itu yang di bawah kolongnya. Setengah badan itu, Bang. Ya, benar sekali. Motifnya apa, Bang? Motifnya nanti kita masih dalam pemeriksaan ya. Terima kasih. Sebelumnya warga Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad wanita terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya. Polisi sempat kesulitan mencari pelaku karena tidak adanya saksi dan CCTV di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jenazah yang ditemukan terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Sementara untuk penyelidikan, polisi telah menangkap pacar korban. Usai identifikasi dan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah wanita yang ditemukan terbungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur dibawa pulang keluarga. Jenazah yang diketahui bernama Marwah ini dibawa dengan menggunakan ambulans dan akan dimakamkan di kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap pacar korban untuk dimintai keterangan. Sementara pihak keluarga berharap polisi mengusut tuntas kematian Marwah ini. Masih belum tahu ya, soalnya masih bingung juga gitu, gimana keluarga aja gitu. Saya yang penting sekarang saya bawa itu jenazahnya dulu pulang, nanti gimana urusannya nanti. Oh, biar diserahkan kepada hukum yang ada ya, Bu? Agar terungkap aja berarti artinya, Bu ya? Iya, yang penting terungkap, dihukum yang pokoknya biar inilah Setimpal. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jasad wanita ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah di tepi jalan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kematian perempuan ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang tahunan MPR RI tahun 2021 akan digelar secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Dalam sidang yang akan dilaksanakan 16 Agustus itu hanya mengundang 60 pejabat pemerintahan secara fisik. Sidang tahunan MPR Republik Indonesia yang digelar pada 16 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara terbatas dan virtual. Hal ini dilakukan lantaran masih mewabahnya COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 hingga 16 Agustus mendatang. Sidang tahunan yang diiringi rapat gabungan ini akan disesuaikan dengan beberapa kegiatan seperti mempersingkat waktu pidato pimpinan MPR, DPR, dan DPD selama 15 menit. Selain itu, hanya 60 orang dihadirkan secara fisik. Presiden juga dapat menyampaikan laporan atau pidato laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara di sidang tahunan dan pidato penyerahan di rapat sidang gabungan sidang bersama ya. Sama DPR dan DPD dipimpin oleh ketua DPD. Begitu, jadi dipimpin oleh ketua DPD, mudah-mudahan lancar. Yang kita dalami tadi adalah materinya solid, memahami keadaan Republik dan bangsa ini di dalam masyarakatnya, bahwa kita fokus priority pada kondisi COVID yang merajalela ini. Pelaksanaan sidang tahunan ini akan digelar selama sehari dengan mengedepankan kondisi COVID-19 yang masih merajalela sehingga prioritas membantu masyarakat dapat terpenuhi di tengah pandemi virus corona. Dari Jakarta, Rian Rahman, Didit Oktavian, iNews melaporkan.
Ratusan penyandang disabilitas di Tuban, Jawa Timur ikuti vaksinasi COVID-19. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.